Sama si Ayam Biniaga nih Jo, nggak usah takut untuk masalah biaya. Dia proses pas udah mau udah disetujui, udah approve nih, tiba-tiba jreng. Maju lagi Maksudnya, gampang ya. iya, kita tinggal analisa keuangan, kita lihat agunannya seperti apa gitu. Tapi kalau misalnya Halo teman-teman bicara properti, kembali lagi bersama podcast properti. Kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol santai sama orang hebat lagi. Kita bakalan ngebahas KPR lebih dalam lagi. Kita hari ini kedatangan Business Mortgage Manager dari CIMB Niaga. Please welcome Kak Diana. Hai, selamat sore. Sore, pagi, siang nih. Wah, pagi siang sore buat yang lagi nonton ya. Saya Diana, saya Mortgage Business Manager dari CIMB Niaga. Wah, thank you banget Aku nih juga bisa datang ke sini. Jo, diundang. Lama nih nggak ketemu ya. Iya. Wah, jadi minggu lalu kita udah ngebahas tentang KPR untuk milenial, KPR itu apa. Tapi kali ini kita bakal ngebahas lebih dalam lagi gitu. Boleh. Kak Diana, kalau Aku untuk deg-degan nih Jo, mau nanya apa sih soal properti? nggak akan aneh-aneh kok, nggak akan Oke, aneh-aneh. gimana nih, Kita Jo? ngobrol Kita mau santai ngobrol apa aja. nih sore ini? Jadi kalau dari Niaga itu ada program apa lagi sih selain KPR? Maksudnya untuk pembiayaan atau kredit ya. Jadi Betul. kalau kreditnya produk itu banyak sekali. Kebetulan Bank CIMB Niaga ini memang komplit ya produknya. Tapi kalau untuk consumer loan, khususnya di tempatnya saya, maksudnya di tempat yang kita mau bicara tentang properti ini, itu produknya tuh ada KPR, yaitu untuk pembelian, multiguna atau refinancing, sama satu lagi take over Jo. Ada yang nggak ngerti nggak? Jadi 3 ya, Ya. KPR, refinancing, Yes. multiguna, sama takeover. Betul. Jadi bedanya tuh apa tuh? Bedanya kalau KPR itu kan jelas untuk pembelian ya, dari singkat namanya aja udah kredit pembelian rumah gitu kan. Jadi untuk pembelian baik itu rumah, ruko, apartemen, rukan, tanah gitu kita bisa bantu. Yes, sedangkan kalau untuk multiguna dan refinance itu dia lebih untuk jika nasabah udah punya rumahnya. Jadi nggak ada jual beli nih, nasabah udah punya rumahnya, tapi dia ada kebutuhan dana. Itu dia mengagunkan rumahnya, namanya kredit multiguna atau refinance tadi. Nah, yang ketiga tadi take over. Kalau take over itu konsumen atau nasabah sudah punya pinjaman di tempat lain, di bank lain, lalu ingin memindahkan ke CIMB Niaga, apakah karena pricing kami lebih murah atau dia pengen nambah nih, misalnya dia punya kebutuhan untuk renovasi, itu kita bisa tuh take over juga, plus top up-nya juga bisa dibantu. Oh gitu ya. Jadi dari 3 ini ada garis besar yang bisa kita jadiin patokan untuk perbedaannya. Kalau yang satu untuk beli, Yes. yang kedua untuk ngejaminin. Siapa tahu ada kebutuhan lain ya. Yang ketiga ini kalau lagi ada jalan KPR di bank lain. Ya apalagi kan Niaga lagi bagus-bagus nih promonya. Jadi Selalu wah selalu bagus ya. Ya. Terus ngomongin jadi kita mau ngobrolin soal KPR aja ya, spesifik ke Yes. KPR-nya aja. Banyak orang kalau mau maju KPR itu kebanyakan bingung, ketakutan juga sama yang namanya biaya-biaya, Kak Diana. Biaya-biaya KPR itu sebetulnya ada apa aja sih? Ya, jadi memang banyak sih ya, Jo tadi juga pertanyaan bagus banget nih. Jadi memang banyak orang pas mau KPR, dia proses pas udah mau udah disetujui, udah approve nih, tiba-tiba jreng diliatin biayanya gitu kan. Kaget ya, Ya, kaget. jadi memang banyak loh, kok ini nggak dikasih tahu di awal sih gitu. Tapi kita sekarang konsumen semakin pintar sih Jo, konsumen semakin pintar dan sales force-nya CIMB Niaga juga semakin transparan. Di awal tuh pasti kami menjelaskan kira-kira biaya apa aja yang akan muncul. Nah, kalau untuk biaya itu dibagi 2, ada biaya bank sama ada biaya untuk jual beli dengan notaris. Biaya bank, kita bahas biaya bank dulu ya. Kalau biaya banknya sendiri itu ada administrasi, provisi, asuransi jiwa dan kebakaran serta notaris untuk bank. Nah, ini kebetulan kalau di CIMB Niaga kita punya 2 produk. Jadi ada produk konvensional dan syariah. Kalau syariah itu nggak ada biaya provisi. Jadi dia lebih ringan. Dari yang tadi 5 biaya dikurangin lah biaya provisinya 4. Tapi asuransi jiwa, kebakaran itu masih ada. Notaris juga masih ada. Nah, biayanya berapa itu variatif per konsumen.
Jadi Tergantung by case betul, juga ya. Aha. ya karena memang sangat variatif mengikuti usianya, mengikuti plafonnya, mengikuti tenor kreditnya dia. Nah di luar ini tadi biaya yang satu lagi adalah biaya untuk transaksi jual belinya. Apa aja sih? Mungkin Jo lebih pintar ya. Coba saya tes Jo deh. Apa aja nih biaya? Ya. Jadi biaya-biaya untuk jual beli itu buat teman-teman yang belum tahu ada biaya notaris sama jangan lupa bayar pajak juga ya. Gitu. Ada pajak penjual sama pembeli ya, itu nanti kita jelasin di video selanjutnya ya. Oke. Nah, aku mau jelasin lagi nih. Ada juga kalau sama si ayam biniaga nih Jo, nggak usah takut untuk masalah biaya. Yang pertama, biaya kami ringan. Jadi untuk insurance itu kita juga cukup murah ya. Dan kita juga baru meluncurkan produk namanya Cash Plus. Jadi semua konsumen atau semua nasabah yang sudah approve di Ayam Biniaga, dia akan langsung dapetin kartu kredit nih yang pertama. Kartu kreditnya ini berapa besar sih plafonnya? Plafonnya tuh 5% dari plafon KPR. Gede loh. 5% dari plafon KPR. Jadi kalau misalnya KPR 1 miliar, berarti berapa 5% ya? 50 Jadi juta ya? 50 juta. 50 juta untuk plafon kartu kreditnya. Nah, 50 juta untuk kartu kreditnya. Dan dari 50 juta ini kita kasih cash plus. Jadi dari 50 juta dicairkan 37.500.000 atau 75% dari plafon kredit kartu kredit. Itu untuk apa? Untuk bantuin nasabah untuk bayar biaya yang tadi aku sebutin. Provisi, administrasi, asuransi jiwa kebakaran itu kita ada buat subsidinya lah. Tapi memang ini dicicil ya Jo ya, tetap sifatnya tetap dengan angsuran. Tapi angsurannya pun bebas bunganya 0%. Oh ya? Dan bisa sampai 12 bulan. Jadi benar-benar orang kredit kita bantuin juga biayanya dan itu bunganya 0%. Oh oke. Jadi nggak boleh takut ya teman-teman soal biaya-biaya, apalagi di si Ayam Biniaga itu ada program yang menarik banget. Jujur gue baru tahu nih Kak. Memang masih baru sih. Masih agak fresh from the oven ya. Jadi kita bantu tuh. Kita dukung si Ayam Biniaga 2022. Legit ya. Iya. Soal tadi biaya-biaya yang untuk biaya banknya dulu aja. Oke. Jadi kan tadi ada 2, biaya untuk transaksi bank, sama biaya untuk transaksi jual beli. Jadi di biaya transaksi bank itu ada yang namanya asuransi tadi, sama termasuk mahal atau tidaknya atau nominal biaya itu kan tergantung sama usia. Betul. Itu ada kaitannya nggak ya sama asuransi? Iya, jadi asuransi itu sangat sifatnya sangat individual karena dia ngikutin untuk usia nasabah satu, yang kedua plafon kreditnya, dan yang ketiga tenornya. Ya intinya kalau seumur Jo gini sih pasti masih murah. Masih murah. Jadi mau ngambil panjang pun masih murah. Jadi semakin nasabah itu berumur ya dan ngambil kreditnya panjang itu pasti mahal gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita hitung-hitungan nih, si asuransi ini kan sebenarnya dia untuk melindungi fungsinya Jo. Melindungi. Yes, ini kita ngomongin asuransi jiwa dulu ya. Asuransi jiwa. Asuransi jiwa ini untuk melindungi, apa sih yang dilindungi? Ya pasti jiwanya, tapi ini namanya asuransi jiwa kredit. Jadi berbeda dengan produk-produk asuransi yang ada di pasaran lain. Karena kalau yang di pasaran lain itu hanya melindungi jiwanya saja. Kalau ini memang dikhususkan untuk melindungi jiwa kreditnya. Jadi kalau nih sampai nasabah meninggal dunia, kita ngomong yang terburuk ya. Kalau sampai nasabah meninggal dunia pada waktu kredit ini masih berjalan, asuransi itu langsung cover Jo. Oh langsung cover. Yes, jadi kebayang gak sih kalau misalnya Jo sebagai ahli waris kehilangan orang, ternyata asuransinya nggak punya kredit, punya hutang, tapi ternyata nggak di cover asuransi. Waduh, jadi double dong ya. Udah jatuh tertimpa tangga kan, maksudnya udah lagi sedih tapi harus nyicil hutang gitu. Nah itu yang dihindari sama bank sebenarnya. Jadi memang kami sih sangat menyarankan dan mewajibkan sebenarnya untuk mengikuti asuransi ini. Kenapa? Karena kita berusaha untuk menghindari resiko-resiko ini. Tapi memang ada yang harus di notes dari awal. Itu kan asuransi itu ada ngisi formulir ya. Pada saat pengisian formulir itu nasabah harus jujur. Karena di situ ada pertanyaan-pertanyaan kesehatan. Apakah pernah dirawat, itu harus dijawab jujur. Selama pengisiannya jujur, asuransi itu akan cover berapapun. Jadi misalnya
Ya. tapi amit-amit misalnya terkena serangan jantung atau apa, tapi nggak pernah punya histori sebelumnya. Itu bisa langsung di cover Jo. Jadi ahli waris nggak perlu bayar apapun lagi, dia terima agunannya tuh sudah lunas gitu. Oh jadi langsung sampai ke Iya, lunas ya dibayar. betul. Wow. Jadi Penting banget nih asuransi banget, sebetulnya. banget, Ya. iya. Nah, kalau yang satu lagi kita kaitan sama asuransi kebakaran. Kalau asuransi kebakaran jelas kita melindungi rumah tersebut. Jadi kalau sampai terjadi kebakaran, tapi memang hanya kebakaran saja ya, kita cover gitu untuk biaya pembangunannya lagi. Nah, kalau dibilang mahal apa enggak sih preminya gitu. Kalau kaitan sama asuransi semua terasa mahal kalau belum mendapatkan apa ya? Kejadian resikonya. kecelakaan Betul. ya. Sebenarnya kalau misalnya dihitung asuransi ini bayarnya sekali di muka. Jadi kalau Jo ngambil KPR 10 tahun, misalnya nih bayar asuransinya 8 juta misalnya. Itu tuh untuk 10 tahun. Coba dibagi setiap tahun bayar berapa? Berarti hanya 800.000 kan? 800.000 untuk melindungi KPR selama 10 tahun. 800.000 per tahun. Jadi kalau dihitung mahal apa enggak? Enggak sih gitu. Enggak ya. Karena yang di cover itu lebih mahal lagi kalau sampai terjadi resiko. Betul. Supaya lebih aman ya. Ya. Jadi dengan kita 8 juta setahun. Ya, estimasi ya. Estimasi kurang lebih 8 juta setahun, amit-amit rumahnya teman-teman tiba-tiba kebakaran, itu bisa di cover ratusan juta ya untuk ngebangun lagi ya, gitu. Betul. Wow, keren banget sih ini asuransi. Oh iya, jadi asuransi itu penting banget. Kalau misalnya kita dengan 8 juta aja per tahun, estimasi ya. 8 juta 10 tahun Jo. Oh 8 juta. Kalau setahun mahal. Kalau sampai 8 juta 10 tahun nih terjadi misalnya amit-amit. Jangan pakai nama Jo deh ya, kita pakai nama orang lain ya. Konsumen A pada tahun kedua meninggal dunia. What? Itu dia di cover, misalnya dia punya pinjaman 1 miliar tuh dia bisa di cover gitu. Tapi memang hitungan 8 juta ini kita harus hitung ya, karena sangat individual banget, tergantung konsumennya, usia berapa, plafonnya berapa, tenornya berapa lama. Ya, oke. Terus untuk asuransi jiwa sendiri, untuk asuransi jiwa, kalau nggak salah tadi dengar-dengar asuransi jiwa yang untuk kreditnya aja. Ya. Berarti kalau misalnya orang-orang yang udah punya polis asuransi sendiri, terus mau maju KPR, masih tetap harus ngambil yang itu. Nah, ini yang banyak, kamu banyak sekali ya pertanyaannya yang banyak ditanyakan orang. Jadi gini, Iya. ini yang banyak ditanyakan orang. Mostly sudah banyak orang yang memiliki asuransi ya. Tapi fungsi asuransi ini apa? Kembali ke fungsinya. Asuransi yang banyak ditawarkan di pasaran itu asuransi untuk jiwa kita apabila kita meninggalkan dunia ini gitu ya. Lalu apa yang akan kita kasih sama ahli waris kita, atau asuransi kesehatan, kita nggak tahu nih, beda-beda. Nah, asuransi jiwa kredit ini lebih kita khususkan untuk kredit yang dimiliki oleh konsumen. Sedangkan kalau asuransi tadi biarkan untuk ahli waris. Gitu loh Jo. Nah sekarang gini deh, balik lagi deh, misalnya tadi Jo menjadi ahli waris, lalu apa ya, kok jadi Jo ya, kasihan nanti Jo-nya. Jadi misalnya nih konsumen A menjadi ahli waris, bapaknya meninggal gitu ya, lalu bapaknya ini punya hutang di bank. Tapi bapaknya ini dulu nggak pakai asuransi jiwanya bank, dia pakai karena dia sudah punya asuransi sendiri. Yang pertama pertanyaannya, polis asuransinya cukup nggak sih untuk bayarin hutangnya ke bank? Satu. Yang kedua, apabila polis asuransinya cukup, berarti pada saat bapaknya A meninggal ini, lalu uang asuransinya cair, dipakai dong untuk nutup hutang ke bank. Bukan untuk menghidupi ahli warisnya gitu. Jadi ini perbedaannya. Kenapa sih bank itu sekarang maksa konsumen tuh harus beli asuransi jiwa kredit, karena sudah biar asuransi yang dimiliki oleh keluarga ini untuk melanjutkan hidup mereka apabila si yang tertanggung ini meninggal dunia. Sedangkan asuransi jiwa kreditnya itu di cover sama pihak asuransinya bank. Jadi hutangnya lunas, uang pertanggungan dari asuransi yang dimilikinya tuh juga bisa dinikmati oleh ahli waris gitu loh Jo. Jadi memang gimana kebutuhan masing-masing, tapi ya memang perlu sih kalau untuk kredit ini gitu, karena kasihan lah ahli waris itu sudah lagi sedih terus ada utang lagi gitu, maksudnya sudahlah kita sedikit-sedikit yuk kita bayar lebih untuk pihak lain yang menanggung resiko inilah, gitulah istilahnya gitu.
Wah, ngomongin soal asuransi ini seru banget ya. Tapi kita nanti bakal mau balik lagi bahas tentang KPR-nya. Gue tuh sebetulnya nanya-nanya asuransi, soalnya gue mau ngambil KPR, Kak. Bisa saya bantu? Iya, bener. Apalagi banyak denger-denger, betul kan ya, kalau misalnya biaya asuransi itu lebih muda, makin muda kita makin murah Iya, biayanya, iya, betul iya. ya? Oh, makanya gue mau Murah ambilnya Jo, dari sekarang kamu nih. murah banget Iya ya? pasti. Aku jamin deh. Tapi kan usia kita beda tipis. Kak. Iya, sama kayak aku lah. Beda tipis ya? Tipis banget. Makasih loh Jo. Sama-sama. Nah, balik lagi soal KPR. Oke. Yang pertama ditakutin biaya. Terus kita udah bahas. Terus yang ditakutin yang kedua bunga, Kak. Oke. Ya. Bunga KPR itu ada apa aja sih? Kalau di Siayam Biniaga nih bunga nih variatif banget Jo. Jadi Ya. kita sendiri tuh punya bunga yang bisa dipilih sama konsumen itu tergantung kebutuhan konsumen gitu ya. Yang pertama seperti banyak yang dijual itu adalah kita punya bunga fix lalu floating. Ya mungkin Jo juga udah paham. Yang kedua itu kita punya yang fix all tenor. Fixnya sepanjang tenor. Jadi nggak akan pernah ada rubah angsuran. Yang ketiga kita punya fix menurun. Kalau orang biasa fixnya naik, nah kita fixnya turun ya. Oke. Yang keempat kita punya yang namanya floating smart rate. Smart rate ini tuh selalu floating tapi sudah ada batasannya. Tapi dia kalau mau pelunasan kapanpun bebas penalti gitu. Kita bahas satu-satu ya. Oke. Dibahas dulu Kamu udah soal mulai yang bingung. Ya, gimana nih? Yang pertama tuh fix selalu floating. Kalau fix selalu floating nih gambaran gampangnya ya. Jadi misalnya kita punya fix 3 tahun, fix 5 tahun dan fix 6 tahun. Nah, bunganya akan tetap selama fix 3, 5 dan 6. Lalu selanjutnya dia akan floating sesuai kondisi market pada waktu itu. Kalau di CIM Niaga sendiri nih yang agak spesial kita punya fix 6 sih. Fix 6 tahun. Ya, jadi kalau fix 3, fix 5 mungkin di pasaran banyak. Tapi tetap masih laku sih produk yang fix 3, fix 5 tuh masih paling produk populer lah. Fix 3-nya tuh starting dari 5% saat ini ya. Fix 5-nya tuh 6%. Fix 6-nya 6,36. Gitu. Okay. Memang masing-masing ini punya minimal tenor masing-masing ya. Jadi kalau ngambil fix 3 tahun itu minimal tenornya 8 tahun. Lalu fix 5 dan fix 6 tahun minimal tenornya di 10 tahun. Gitu. Itu produk yang pertama. Produk bunga yang pertama. Bunga yang kedua itu fix all tenor. Jadi sepanjang tenor dia bunganya fix segitu. Jadi konsumen itu juga ada yang nggak kepengen kena bunga floating. Pengennya udah deh saya nggak mau pusing, saya pengennya dari bulan 1 sampai bulan terakhir saya tenang, angsuran nggak berubah, kita punya. Gitu ya. Jadi kita punya yang fix 4 tahun, kalau orangnya pengen ngambil tenor pendek, fix 7 tahun ada, fix 10 tahun ada, even sampai fix 15 tahun ada. Sampai 15? Ya. Wow, gitu. Sejauh ini gue baru tahunya yang paling panjang itu fix 10 tahun doang. Ya, kita punya fix 15 tahun. 15. Tapi memang tenornya hanya bisa maksimal 15 tahun gitu kalau untuk fix 15 karena dia fix all tenor kan. Ya. Lalu yang selanjutnya kalau tadi yang pertama itu fix selalu floating mengikuti pasar, nah yang ketiga ini agak spesial yang fix menurun. Fix menurun ini bunga tahun ke-1-nya bunga tahun ke-1 dan kedua itu bunga tahun ke-1 dan kedua berbeda dengan bunga tahun ketiga dan keempat. Jadi bunga tahun ketiga dan keempatnya tuh turun. Ya. Malah turun. Lalu bunga tahun kelimanya dia turun. Nah, setelah 5 tahun dia akan floatingnya tapi mengikuti instrumen keuangan Bank Indonesia. Jadi BI rate ya? Mengikuti keuangan Bank Indonesia plus 4,5. Sekarang itu angkanya 3,32 plus 4,5 berarti 7,8. Untuk floatingnya. Floating di tahun kelima? Yes, floating tahun ke-6. Oke. Untuk floating di angka segitu sih rendah Jo. Jadi untuk konsumen yang saya nggak kepengen nih floatingnya tinggi, punya Siayam Biniaga juga gitu. Nah kalau yang terakhir ini namanya smart rate. Smart rate ini dia selalu mengikuti instrumen keuangan BI. Kita pakai yang 12 bulan. Nah
itu mirip kayak yang tadi tapi dari awal. Kalau tadi kan fix 1 2 fix ya. Tahun ketiga, tahun keempat dia fix, tahun kelima dia fix, tahun keenam baru dia floating. Nah kalau smart rate ini dari pertama kali nih nasabah signing itu dia udah floating terus, tapi floatingnya tuh mengikuti Instrumen Keuangan Bank Indonesia plus 4,25, 4% sama 4,25 tergantung tenor yang diambil. Nah itu angkanya di berapa? Kurang lebih angkanya di 7%-an. Cuman ini enaknya untuk konsumen yang suka pengen ngelunasin. Oh karena itu bebas penalti Ya, tadi. jadi misalnya nih Ya. bulan ke-1 dia ikut, bulan kedua saya punya uang nih saya mau tutup semua, nggak ada biaya apapun. Atau misalnya cuman mau ngelunasin sebagian, bulan ke-1 ngelunasin 100 juta, bulan kedua dia lunasin lagi, bulan ketiga dia lunasin lagi. Itu sangat menguntungkan untuk konsumen sih kalau menurut saya ya. Apalagi kondisi sekarang kan BI rate, instrumen keuangan BI semua lagi di bawah nih lagi gitu di ya. bawah, betul gitu. Jadi bisa aku simpulin lagi tadi ya, kita rekap bahwa CIMB Niaga punya bunga yang sangat variatif. Kita punya 4 tipe bunga dan ini tuh bisa berlaku di konvensional, produk konvensional ataupun produk syariahnya kita. Gitu. Jadi kita punya produk syariah, marginnya sama persis gitu. Jadi kita punya hanya single rate. Jadi yang semua yang ada di produk konvensional yang tadi Diana jelasin itu bisa dipakai di syariahnya kita. Oh, wah dari tadi Kak Diana ngejelasin, gue banyak Bingung ya, mau pertanyaan, banyak banget pertanyaan yang mau ditanyain. Abisnya kapan lagi? Kapan lagi orang hebat kayak Kak Diana bisa mampir-mampir nih podcast ngobrol di sini? Satu-satu deh. Dari yang tadi BI rate, untuk 4 bunga tadi terpengaruh sama BI rate juga ya? Ya, jadi memang sebenarnya kalau BI rate itu kan sebagai dasar ya. Jadi kalau BI rate itu sebagai dasar bank menentukan suku bunga. Jadi kalau misalnya pemerintah menurunkan BI rate, otomatis dia akan berdampak pada suku bunga bank yang akan bank kasih ke nasabah nih. Akan turun? Iya, biasanya akan turun memang. Tapi memang ini nggak otomatis Jo. Jadi misalnya nih hari ini Menteri Keuangan mengumumkan BI rate turun, terus besok Jo bilang, Mbak turunin dong bunga KPR, aku nggak bisa gitu ya. Jadi semuanya perlu proses. Jadi ada masa transisi. Biasanya 1-3 bulan itu kita masa transisi dulu untuk mengubah suku bunga banknya yang akan diberikan ke konsumen. Kenapa? Karena kita juga ada penyesuaian dengan margin deposito yang kita kasih ke nasabah juga nasabah di gitu. situ ya. Ya, tapi kalau misalnya melihat trennya sih overall lagi bagus banget nih memang gitu. BI rate saat ini tuh kalau saya baca di berita ya, jadi terendah betul, rekor terendah di 3,5 BI rate kita tuh. Ya makanya gue mau ngambil nih sekarang. Harus pas. Ya. Setelah dari situ, terus tadi ada ngomongin BI rate sekarang udah terendah banget, terus berarti sekarang tuh momen pas ya. Jadi kalau dari KPR beberapa tahun ke belakang, ini tahun-tahun ini lagi rame-ramenya nggak sih? Kalau misalnya kita mau ngomongin investasi kan kapanpun adalah waktu yang tepat untuk investasi ya sebenarnya ya, betul ya. Karena kalau mau nunggu murah, mau nunggu mahal gitu lama lagi gitu ya, nanti keburu uangnya nggak ada artinya. Tapi kalau melihat histori ke belakang, ini suku bunga yang saat ini tuh memang bagus banget Jo. Iya, jadi bagus banget. Dan kalau kita ngelihat mau pandemi gitu ya, kan kita ini sebenarnya masih pandemi nggak sih? Masih aja. Dibilang masih, ya masih lah. Ya, kita masih pandemi, tapi kalau dilihat market di luaran itu baik developer atau property agent itu hit angka rekor loh. Ya banyak yang meledak juga ya. Nah kalau misalnya penjualan di developer atau property agent hit rekor, KPR-nya juga bagus Jo. Jadi memang kalau dibilang momen tepat, ya tepat banget gitu. Karena sekarang rate-nya lagi bagus banget nih. Kalau saya bisa bilang rate lagi sangat menjual sekali lah. Dan di luaran market juga lagi bagus gitu. Jadi bentar lagi naik gitu kan, yang kita takutin itu kan. Ya Jo sekarang pinter di properti lah ya, aku nggak terlalu paham maksudnya. Kalau misalnya lagi bagus nanti kan arahnya dia akan naik gitu kan, harga-harga rumah, harga tanah. Nah nanti kalau harga rumah, harga tanah naik, nanti pemerintah mungkin ya melihat ekonomi naik, dinaikin juga nih BI rate. Kalau BI rate naik pasti nanti akan berdampak sama suku bunga kredit. Betul. Jadi ketinggalan dong. Betul. Jadi memang momennya bagus banget deh sekarang tuh.
Iya, iya. Balik lagi ke yang tadi, Oke. ini lengkap banget nih. Kayak tadi dari bunga kan untuk yang takut floatingnya lompat itu bisa ada fix all tenor. Ada. Untuk yang mau ngelunasin cepet itu ada yang tadi. Ada. Yang poin keempat tadi apa? Smart rate istilahnya. Smart ya. rate untuk lunasin cepat. Terus ada yang mau normal-normal aja ya biasa Yes. pakai fix floating. Ngambil fixnya berapa tahun terus kemudian tahun selanjutnya udah floating lagi. Nah, ngomongin KPR udah tadi ada biaya, udah tadi bunga, terus ada mau ngebahas tentang pelunasan dong, Kak. Oke. Atau banyak banget yang takut KPR-nya itu macet, Kak. Saya juga takut kalau KPR-nya macet. Takut ya, gue juga takut nih. Terus ada istilah-istilah, gue mau bahas satu-satu nih. Ada istilah kolek itu sebetulnya gimana sih, Kak? Oke, jadi kolektibilitas itu adalah histori ya. Jadi histori pinjaman, histori pinjaman seseorang pada satu bank. Ya, mumpung di sini nih, jadi kasih tahu juga ya. Jadi apabila, jadi kalau siapapun kalau pernah melakukan pinjaman ke bank, itu akan ke-track di BI checking, slick checking sekarang Oke. istilahnya ya. Slick ya. Slick checking. Itu nggak cuman KPR sama bank ya, maksudnya baik itu pinjaman rumah, pinjaman mobil, kartu kredit, KTA. Ya. Sekarang yang lagi musim mungkin pay letter, Pay letter, pinjol terus ya. home credit ya, itu muncul. Jadi kalau misalnya Joe suka beli di Shopee nih, lalu pakai Shopee Pay, itu muncul Joe. Oh. Iya, jadi tapi yang belanja-belanja di e-commerce tuh juga muncul. Nah, di slick checking itu sangat lengkap untuk memperlihatkan histori kredit ya. Kalau masalah tabungan nggak akan kelihatan sih kalau di slick checking. Jadi memang hanya memperlihatkan histori checkingnya aja. Nah, histori checking ini ada tahapannya ya, urutannya dari 1 sampai 5, Jo. 1 sampai 5. Yes. Oke. Kalau 1 itu lancar. Oh, jadi kalau dibilang kolek 1 itu sebetulnya lancar ya? Lancar. Jadi yang bagus itu yang 1. Kalau waktu oke. sekolah mungkin Jo kalau dapat nilai lebih tinggi lebih bagus ya. Lebih tinggi, Tapi lebih kalau bagus. ini enggak Jo. Jadi memang kalau 1 itu dia lancar. 1 lancar. 2. Kalau 2 itu dia dalam perhatian khusus. Jadi dia ada keterlambatan 1 sampai 90 hari. Oke. Tapi ini mostly sifatnya kadang masih bisa dimaafkan. Karena orang kadang suka Tergantung lupa ya. kan, misalnya harusnya bayar oke. tanggal 25, dia lagi keluar kota, dia baru bayar tanggal 1 gitu. Jadi kalau kolek 2 nih kadang masih bisa dimaafkan lah ya. Lalu yang selanjutnya itu kurang lancar, kolek 3. Kolek 3 kurang lancar. Itu jangka waktunya berapa tuh telat bayarnya? 91 sampai 180 hari. 91 sampai 180 Ya, hari. jadi 3 udah bulan. 3 bulan nggak bayar. Jangan diikuti ya Joy. Kamu mau Nggak KPR dong. kan nggak Nggak, boleh. Iya, harus hati-hati nih, makanya dicatat. Iya, yang keempat itu diragukan. Keempat diragukan. Diragukan itu dari 180 ya. Tadi kan 181 hari Ya. sampai Enggak. Tadi itu kita sampai berapa ya? Jadi lupa nih. kalau kolek Oh, ya 120. Jadi kolek 3. Kita mulai dari kolek 3 lagi ya. Oke. Oke. Atau dari kolek 2 karena kolek 2-nya kan 90 sampai 120 harusnya ya. Kolek 2 tuh 190. Kolek 3. Oh iya, benar. Ya. Oke ya, kita mulai dari kolek 2 ya. Kalau yang ketiga Yang ketiga itu 91 sampai 120 hari. Oke. Jadi berapa bulan Jo? 4 bulan. 4 Ya, bulan 4 ya. bulan. Ya, itu istilahnya kurang lancar. Ya. Lalu nextnya yang keempat ini diragukan. Dia itu mulai dari 121 sampai 180 hari. 121 sampai 180. Jadi sampai 6 bulan. 6 bulan ya, telat nunggak. Mhm. Nah, yang terakhir nih yang sebaiknya dihindari sebenarnya bukan yang terakhir sih, kita kejarnya harus kolek 1 terus kan. Yang kolek 5 ini sudah dinyatakan macet. Jadi ini tuh di atas 181 hari. 181 hari ke atas dianggap kolek 5 atau cicilannya macet. Oke. Apa sih screening awal untuk KPR? Screening awal tadi slick checking tadi itu. Oke. Jadi kalau misalnya konsumen pada saat di screening awal ini
lancar, gampang jalan menuju Romanya nih. Untuk maju lagi Maksudnya, gampang ya. iya, kita tinggal analisa keuangan, kita lihat agunannya seperti apa gitu. Tapi kalau misalnya screening awalnya udah banyak kolek, itu akan berat nih kita untuk maju gitu. Oke. Atau pinjaman yang terlalu banyak misalnya, berarti kan memperlihatkan konsumtif lah, kecuali memang ada alasannya ya, misalnya memang online shop, lalu banyak beli secara online, lalu dia tutup lagi. Sebenarnya semua bisa dijelasin sih kalau di CIMB Niaga tuh masih cukup fleksibel. Tapi aku sarankan nih ya buat Jo yang mau ngambil KPR, kalau misalnya punya kredit yang pertama dijaga untuk pembayarannya Jo, Ya. karena itu tuh memperlihatkan salah satunya adalah karakter. Oh, jadi yang di slick checking tadi itu ngelihat histori dari kredit-kredit sebelumnya, Ya. dari perilakunya orang untuk ngebayar ya, Ya, ketaatannya betul, gitu-gitu. betul. Oh. Jadi ini orang bener nggak sih aku kasih kredit gitu. Iya, iya, iya. Kan aku kalau ngasih kredit selalu berprinsip meskipun uangnya uang bank si Ayam Biniaga, tapi si Ayam Biniaga kan aku adalah orang si Ayam Biniaga gitu. Jadi jangan sampai aku kasih uang sama Jojo, bisa balikin gak sih ke aku gitu. Aku bisa percaya gak sih sama Jo. Nah, slick checking ini tuh dasar utama kepercayaannya kita gitu. Jadi kalau misalnya punya pinjaman ya tolong dibayar tepat waktu, satu. Terus kalau misalnya memang gak perlu-perlu banget ya Janganlah gak usah gitu. minjem gitu. Ya, ya, ya. Karena jadinya ntar rame gitu ya. Apalagi kalau e-commerce nih benar-benar menggoda sih. Susah sih memang kadang ya. Jadi e-commerce nih sangat menggoda, beli baju, beli apa, terus kalau dicicil jadi lebih murah gitu kan, tapi kadang kalau jadinya banyak ya cicilannya juga jadi banyak kan Gede, Jo. iya. Betul. Jadi merhatiin cara kita bayar juga itu penting ya. Yes. Oh, teman-teman hati-hati nih kalau yang lagi punya pay letter, dijaga ya. Jangan sampai gara-gara itu doang kan receh ya. Iya. Cuma bayar 100.000 sebulan tapi Betul. akhirnya mau maju KPR jadi nggak bisa. Sedih banget. Untung Ya. gua nggak suka. Nggak Nggak apa-apa apa-apa ya, sih, sebetulnya boleh boleh aja ya, ya. asal di manage dengan baik sih nggak masalah. Nah, ngomongin soal tadi kolek. Terus Oke. sampai ke kolek 5, ada istilah lagi nih gue dengar ada write off, itu gimana Kak? Yes. Jadi sebenarnya kalau write off itu atau hapus buku ya, itu sebenarnya adalah kebijakan bank. Oke. Jadi bank punya wewenang untuk menghapus bukukan nasabah yang macet. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya sebenarnya salah satunya adalah untuk mengurangi tingkat kredit macet di bank tersebut, gitu. Nah, tapi ini tidak menghapus haknya bank untuk tetap menagih. Oh, oke. Jadi tetap Iya, ada jadi ya utangnya. betul. Jadi memang bank menghapus bukukan. Jadi bank memberikan sebagian profitnya untuk menutup tunggakan tersebut, tapi bank ini masih punya hak untuk menagih ke konsumen untuk menyelesaikan kreditnya. Oke. Gitu. Nah, kalau udah nyampe tahap di write off ini udah parah ya Jo Itu ya. maju Jadi lagi tadi, nggak bisa dong ya? berat sih gitu, berat. Oh, oke. Cuman gini, kalau di CIMB Niaga kita memang kadang masih case by case. Kadang kan memang cerita orang nggak semuanya tuh karakternya buruk ya. Misalnya Jo pernah telat bayar lalu udah langsung nggak bisa, enggak. Semuanya kita pakai penyelesaian, kita juga tanyakan alasannya kenapa. Lalu ada bukti-bukti nggak? Ada bukti-bukti kuatnya nggak sih yang mendukung alasan tersebut gitu. Oke. Tapi kalau misalnya Jo memang bilang saya memang nggak mau bayar waktu itu ya Oh, sudah, udah. maaf Mau aja maju ya. lagi ya udah mental itu mah ya. Susah, iya. Oh, jadi kalau di write off udah nggak bisa. Kalau di kolek 5 tadi masih bisa maju? Case by case ya Jo, makanya tadi aku bilang karena kredit ini tuh unik banget ya, jadi nggak bisa bilang langsung iya langsung enggak, kita semua harus lihat semua datanya dulu. Data-data lainnya gimana sih, ini patut diperjuangkan atau enggak, patut dibantu atau tidak gitu. Kalau misalnya memang masih patut untuk dibantu, punya tadi bukti-bukti lain gitu ya, kita masih bisa ada pengajuan tambahan sih sebenarnya. Oke. Tapi sebaiknya Sama kalau dijaga. sama kalau udah ada kolek di atas 1 tadi itu untuk maju kredit lagi katanya harus nunggu 2 tahun dulu ya? Sebenarnya memang historis leak itu bank bisa lihat sampai 2 tahun ke belakang. 2 tahun ke belakang. Ya. Tapi kalau misalnya pernah ada status macet, meskipun udah 2 tahun ke belakang suka tetap keluar gitu. Oh, Jadi oke. sudah dilunasi, sudah pernah misalnya udah dilunasin nih, terus nungguin 2 tahun nih Ya. gitu ya.
kadang masih ada keluar tracknya bahwa dia pernah macet di bank A, di bank B atau di bank Wah, C gitu. bener-bener nih. Berarti harus dijaga bener-bener ya. Betul, Sayang apalagi banget. sekarang kan makin apa ya, maksudnya OJK, Dirjen Pajak, Disduk Capil, semua itu kan sekarang datanya makin integrated ya. Jadi semakin hari ya memang semakin susah orang untuk melakukan tindakan yang fraud lah istilahnya gitu ya. Jadi bener-bener kita sebagai orang bank sih sangat dijagain banget untuk kasih sesuatu kredit yang baik gitu Jadi ya. tambah hati-hati juga ya. Betul. Iya, iya, iya. Wah, banyak banget nih ilmunya. Untuk produk bank sendiri tadi banyak banget yang gue mau tanya ini Kak. Cuma kayaknya waktu ya, jadi nggak akan terlalu lama lagi. Gue mau ini deh. Pertanyaan terakhir untuk Kak Diana. Untuk maju KPR, supaya lebih gampang di ACC, supaya lebih cepat juga prosesnya, kita perlu kenal sama orang bank nggak sih? Harus ada orang banknya nggak sih yang deket sama kita? Kalau kenal kan kita harus kenal sama semua orang. Kenal sih sama semua orang. Enggak sih gini-gini. Sebenarnya sekarang tuh mostly hampir semua bank tuh punya tim analis tuh kayak istilahnya credit factory. Jadi mau Jo kenal sama siapanya aja, tetap kita harus mengikuti prosedur yang berlaku. Cuman kenapa sih harus kenal deket nih misalnya sama orang bank itu untuk mengetahui untuk monitoring proses mungkin aja Oke. ya. Jadi untuk monitoring proses udah sampai mana, terus ada kesulitan apa itu jadi lebih Oh, cepat. makanya tadi lebih cepat itu karena kita bisa monitor ya, karena Betul, ada betul. komunikasi dari dalam. Iya gitu. Tapi sebenarnya sih semuanya mostly udah sama analisnya sendiri gitu. Jadi ada memang sudah ada aturan-aturan tertentu yang nggak bisa dilawan kayak tadi sleek Iya. gitu kan, atau misalnya rasio kemampuan bayar, atau misalnya minimum masa kerja yang gitu-gitu kan kadang udah ada aturannya gitu. Tapi ya kalau Jo harus kenal sama aku sih pasti. Jadi lebih bagus ya kenal sama seorang itu baik. Gue jadi makin semangat nih mau maju KPR. Apalagi Aku tunggu ya, Jo, ya. Apalagi udah ada nih mortgage business manajernya langsung. Wah, thank you banget udah mau datang di Bicara Properti. Saya juga terima Nanti kasih kita Jo. harus ngobrol-ngobrol lagi nih. Thank you Boleh. banget. Kita Terima kasih. Ya buat teman-teman jangan lupa nonton video selanjutnya, di subscribe dan like video ini. Bye bye. Bye.